Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lasmian Angelina Resila Marpun dengan nomor induk mahasiswa 2214101153. Saat ini saya akan memaparkan mengenai materi dalam artikel saya yang berjudul Menelisik Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia. Yang pertama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan ratifikasi. Ratifikasi adalah proses pengesahan suatu perjanjian internasional oleh negara yang bersangkutan sehingga perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat di negara tersebut. Menurut beberapa ahli seperti Oppenheim mengatakan bahwa ratifikasi adalah tindakan formal oleh negara yang menandatangani perjanjian internasional untuk menyatakan persetujuan mereka terhadap perjanjian tersebut sehingga perjanjian tersebut menjadi mengikat secara hukum. Sedangkan ahli lain yaitu Starker mendefinisikan bahwa ratifikasi adalah sebagai proses di mana negara yang telah menandatangani perjanjian internasional memberikan persetujuan akhir mereka terhadap perjanjian tersebut melalui tindakan legislatif atau eksekutif yang sesuai. Brownlee juga mengatakan bahwa ratifikasi adalah langkah penting dalam proses perjanjian internasional karena menunjukkan komitmen negara untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Dalam melakukan ratifikasi menjadi perjanjian internasional menjadi hukum di Indonesia, ada beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah negosiasi atau perundingan. Tahap kedua adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang telah bernegosiasi dalam menetapkan atau menandatangani hasil akhir dari negosiasi dalam bentuk perjanjian internasional yang akan diratifikasi. Yang tahap ketiga adalah ratifikasi. Dalam ratifikasi ini ada beberapa lagi proses, yaitu proses pengesahan perjanjian oleh lembaga legislatif negara. Dalam hal ini ada peran dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan juga melibatkan beberapa langkah, termasuk pembahasan dan persetujuan oleh DPR. Setelah DPR menyetujui, perjanjian tersebut kemudian disahkan oleh Presiden melalui penerbitan undang-undang atau keputusan Presiden. Dalam beberapa kasus, perjanjian internasional juga memerlukan persetujuan dari Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Setelah semua tahapan ini dilalui, perjanjian internasional tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam hukum nasional, yang berarti bahwa semua ketentuan dalam perjanjian tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Namun proses ratifikasi walaupun hanya sudah ditandatangani belum tentu langsung bisa diratifikasi karena ada beberapa pertimbangan. Dalam hal ini ada beberapa pertimbangan seperti pertimbangan politik, pertimbangan ekonomi, hukum, dan juga pertimbangan apakah ini menjadi suatu prioritas bagi negara ataupun DPR untuk segera diratifikasi menjadi hukum nasional. Contohnya, salah satu contoh perjanjian internasional yang sudah disepakati oleh Indonesia namun belum diratifikasi menjadi hukum nasional adalah Framework Convention on Tobacco Control atau FCTC. FCTC adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi generasi sekarang dan yang akan datang dari dampak konsumsi tembakau terhadap kesehatan, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Meskipun Indonesia telah menandatangani perjanjian ini, hingga saat ini perjanjian tersebut belum diratifikasi. Dari hal tersebut, kita dapat memahami bahwa kesulitan dalam ratifikasi mencerminkan kompleksitas dan dinamika politik, ekonomi, hukum, dan sosial di Indonesia. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat melihat bahwa proses ratifikasi adalah mekanisme yang memastikan bahwa perjanjian internasional diterapkan dengan cara yang sesuai
dengan kepentingan nasional dan hukum negara. Berikut pemaparan saya mengenai artikel yang saya sudah buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.